Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, banyak dari jamaah Ahlus Sunnah, yaitu orang-orang yang mengikuti manhaj salaf di dalam beragama, yang mereka menisbatkan diri sebagai salafi atau pengikut para salafus soleh, yang mereka diberikan gelar sebagai wahabi oleh para pembenci dakwah sunnah. Dan mereka ini salah di dalam memahami kasus yang menimpa Ustadz Yazir Hasan di Pamekasan, Madura. Ketika Ustadz Yazir Hasan meminta maaf secara terbuka atas kesalahan yang dilakukan ketika menjadi khatib Jumat di Masjid Utsman bin Affan yang membahas permasalahan seputar perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, kemudian banyak yang membela seolah-olah Ustadz Yazir Hasan tersebut tidak bersalah sama sekali. Banyak yang memberikan komentar kenapa harus meminta maaf padahal yang disampaikan adalah kebenaran. Bahwasanya Maulid Nabi adalah perkara bid'ah. Ya, jadi betul, kita semua ahlu sunnah yang beragama mengikuti manhaj para salafus soleh, kita tidak mengakui bahwasanya Maulid adalah bagian dari yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak pula dikerjakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in serta generasi terbaik setelahnya. Begitu juga para imam mazhab yang 4. Mereka tidak melakukan perayaan. Padahal kalau mereka itu mau mengerjakan, membuat perayaan Maulid, semua faktor yang mendukung untuk terselenggaranya acara Maulid tersebut semuanya sudah ada. Dan tidak ada sesuatu pun yang menjadi penghalang mereka untuk mengerjakan atau membuat perayaan tersebut. Akan tetapi tidak kita temukan riwayat mereka mengadakan perayaan Maulid. Bahkan ada yang menjelaskan bahwa acara Maulid tersebut yang pertama kali mengadakan adalah orang-orang Syiah. Dan itu pun dijelaskan oleh orang-orang yang ada di Nahdlatul Ulama. Salah satunya pernah kami posting video dari Kiai Haji Said Agil Siraj yang mengatakan bahwasanya Maulid pertama kali yang menyelenggarakan adalah orang-orang Syiah. Dan dengan begitu benar bahwasanya perayaan Maulid adalah perkara bid'ah yang dilarang di dalam agama. Kemudian pernyataan Ustadz Yazir Hasan, terlepas apakah pernyataan tersebut inisiatif pribadi beliau atau dituntut atau ada di bawah tekanan, yang kemudian beliau membuat pernyataan permintaan maaf, karena memang itulah kesalahan beliau. Beliau telah membuat kesalahan, dan kesalahan tersebut bukanlah karena menjelaskan akan bid'ahnya perayaan Maulid, akan tetapi karena membawa nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, mengatakan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini melarang keras perayaan Maulid di dalam kitabnya. Dan perkataan Kiai Hasyim Asy'ari ini disembunyikan oleh sebagian kaum muslimin dan mengatakan umat ini sudah dibohongi dari hal tersebut. Ini yang menyulut kemarahan orang-orang yang merayakan perayaan Maulid Nabi, terutama dari kalangan saudara muslim di Nahdlatul Ulama. Kalau hanya menjelaskan akan bid'ahnya perayaan Maulid Nabi, maka tidak akan menjadi permasalahan yang besar, polemik yang besar. Karena bukan hanya 1, 2, atau 3 dai, tapi puluhan, bahkan ratusan atau ribuan dai yang mereka menjelaskan permasalahan bid'ahnya Maulid. Dan sampai sekarang video-video mereka ini masih beredar bebas. Karena memang apa yang mereka jelaskan ilmiah, tidak mengada-ada, tidak memanipulasi perkataan-perkataan para ulama. Dan seandainya kemudian ada yang tidak terima, kemudian diajak dialog, maka referensi atau literatur yang dijadikan hujah oleh mereka ini jelas dan benar. Kalaupun kemudian pendapat yang dikatakan atau dibawa oleh mereka ini dikatakan sebagai pendapat yang lemah atau palsu, maka tetap hal tersebut tidak akan menjadi polemik yang besar. Hanya akan tetap menjadi polemik perselisihan pendapat. Akan tetapi ketika mengatakan tentang sesuatu tanpa ilmu, terlebih memanipulasi perkataan para ulama, ini yang berpotensi menjadi polemik. Dan bagaimana bentuk polemik yang terjadi maka tergantung kepada siapa dan bagaimana orang yang menyikapi polemik tersebut.
Ya. Jadi kalau melihat atau mendengar pernyataan dari Ustadz Yazir Hasan itu juga berlebihan. Ketika beliau mengatakan bahwa pengurus masjid tidak akan mengadakan sholat Jumat lagi. Kemudian menyatakan tidak akan kembali membahas perihal-perihal yang menyinggung orang-orang terutama dari Nahdlatul Ulama. Seperti membahas perayaan Maulid dan masalah-masalah lain yang menyinggung masyarakat terutama dari orang-orang Nahdlatul Ulama. Bagi kami ini sikap yang berlebihan. Jadi kalaupun harus minta maaf, maka cukup pada konteks di mana ustadz tersebut melakukan kesalahan. Yaitu ketika beliau mengatasnamakan Kiai Haji Hashim Asy'ari dan mengatakan masyarakat telah dibohongi. Itu poin kesalahan beliau. Jadi cukup sampai di sana permintaan maaf. Permasalahan dakwah untuk membantah amaliyah kesyirikan, bid'ah, khurafat tetap harus ditegakkan. Sampai kapanpun, sampai mati. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, tersinggung atau tidak, itu bukan penghalang untuk tetap berdakwah. Kalau berdakwah takut membuat orang tersinggung, maka itu bukan sifat seorang da'i. Karena pelaku kesyirikan pasti akan tersinggung ketika dijelaskan tentang besarnya dosa kesyirikan. Begitu juga mereka, para penjudi, pezina, pemabuk, perokok, mereka pasti tidak akan suka dan tersinggung ketika dijelaskan tentang dosa perbuatan-perbuatan tersebut. Jadi harus difahami bahwa dakwah ini memang mempunyai tantangan. Sebagaimana para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka berdakwah di atas hujah yang sahih. Mereka menemui banyak ujian dan rintangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan asyadun nasil bala al-anbiya, summal amsal fal amsal. Manusia yang paling banyak ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisal dan yang semisal, yaitu orang-orang yang mengikuti jejak para nabi, yaitu mendakwahkan tauhid, meninggalkan syirik, mengajak kepada ketakwaan, meninggalkan kemaksiatan. Jadi seorang dai bukanlah orang yang mudah menyerah, terjerat masalah berhenti berdakwah. Itu bukan sifat seorang da'i. Terlebih ketika tertimpa masalah pribadi, kemudian mengorbankan dan meninggalkan dakwah. Itu bukan sifat seorang da'i. Seorang da'i ketika pernah jatuh, bangun lagi. Jangan menyerah, berdakwah sampai mati. Dakwah ini adalah amaliyah yang mulia, amaliyah yang terpuji. Jadi ketika berdiri di atas hujah yang sahih, maka jangan takut untuk berdakwah di hadapan manusia. Kemudian melihat sebagian tindakan masyarakat di dalam menyikapi kesalahan Ustadz Yazir Hasan ini sudah baik. Mereka memerintahkan kepada Ustadz Yazir Hasan untuk membuat pernyataan permintaan maaf secara terbuka kepada pihak-pihak yang tersinggung. Ketika Kiai Haji Hashim Asy'ari dikatakan dengan tegas mengingkari perayaan Maulid secara mutlak. Padahal tidak seperti itu yang terdapat di dalam kitab Kiai Haji Hashim Asy'ari. Maka wajar mereka tersinggung dan marah. Kalaulah dijelaskan secara lengkap perkataan dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, maka tentulah masyarakat tidak akan marah. Karena memang begitulah yang dikatakan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Bahwasanya Kiai Haji Hashim Asy'ari mengingkari perayaan Maulid apabila disertai dengan perkara-perkara yang berbau maksiat. Bukan secara mutlak Kiai Haji Hashim Asy'ari mengingkari perayaan Maulid. Akan tetapi sebagian sikap yang dilakukan juga sudah berlebihan, seperti menyegel dan menutup kegiatan masjid. Sebenarnya cukup yang bersangkutan, yang melakukan kesalahan, yang diproses secara hukum yang berlaku, karena itu kesalahan personal. Dan tidak semua dai melakukan hal-hal yang seperti itu. Masih banyak para dai yang menjelaskan tentang bid'ahnya Maulid dan mereka tidak merekayasa, tidak memanipulasi qaul-qaul para masyayikh atau ulama demi untuk memuluskan dakwah mereka. Dan mereka pun akan tetap mendakwahkan perkara tersebut sampai mereka mati insyaallah. Semoga mereka istiqomah di dalam berdakwah di atas kebenaran, berdakwah di atas manhaj yang hak, manhaj para nabi, manhaj sahabat, manhaj para salafus soleh, menyampaikan kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah. Permasalahan sebagian kaum muslimin tidak menerima dakwah tersebut, maka bukanlah sebuah
permasalahan. Karena kewajiban seorang dai adalah menyampaikan. Masalah hasilnya manusia menerima atau tidak, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.